Halo semuanya, oke di video kali ini saya mau membuat beberapa pengalaman saya ya selama saya bekerja dalam 2 tahun ini. Jadi begini guys, ada poin-poin dan beberapa hal yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama itu adalah kita nggak pernah bisa berpikir bahwa kita bisa bekerja terus-menerus dalam rentang 1 sampai 5 tahun itu tidak mungkin. Karena setahu saya itu bisa terjadi kalau kalian tuh karyawan lama atau karyawan baru pas ketika pabriknya itu baru selesai kalian masuk itu baru kalian bisa menjadi sistemnya karyawan dan itu sangat-sangat melelahkan ya guys karena di titik yang awal itu kan bisa dibilang karyawan memang dambaan semua orang lah siapa yang nggak mau ibarat kata karyawan ini adalah PNS-nya swasta ya kan PNS-nya para pabrik-pabrik besar ini ya kan. Nah, poinnya adalah kita harus perbanyak relasi, entah itu nanti akan berkesinambungan dengan hidup kita ke depannya atau enggak ya. Yang penting kita berbuat baik aja sama sesama gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Terkadang orang yang kelihatannya biasa-biasa aja itu tiba-tiba dia yang sangat-sangat menolong kita, yang kita pikir bahwa ini orang nggak ada apa-apanya, itu dia yang sangat-sangat peduli terhadap kita dan itu bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J nya ini dalam kalian bertemu dengan sesama itu apapun dan dimanapun itu bisa terjadi guys gitu. Jadi berbuat baik sama sesama ya hitung-hitung itu relasi yang kita bangun secara pelan-pelan ya mungkin nggak terlalu spesifik cuma dari situ kita akan dapat sesuatu yang kita nggak dapat sebelumnya entah itu materi, entah itu koneksi ya kan. Yang ketiga itu experience, pengalaman juga bisa terjadi hal-hal yang seperti itu ya guys. Terus jangan pernah sepelekan investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas itu bisa dibilang ya kan itu seperti kursus atau ikut pelatihan semacamnya untuk menambah skill spesifik skill yang tidak orang lain itu punya. Yang mungkin beberapa ada orang yang punya skill tersebut, tapi nggak terlalu mayoritas lah. Bisa dibilang itu beberapa orang doang yang punya dan sertifikasinya itu spesifik di bidang tertentu, misalnya eh, keahlian di konstruksi atau di perbankan atau di semacam financial market. Nah, itu banyak pelatihan yang harus kalian ikuti di situ ya. Tergantung kalian prefernya di mana. Mungkin di bidang konstruksi ya bisa kalian ikuti welder atau segala macamnya. Kalau di agensi atau financial marketing ya kan bisa searching lah dengan tentang hal itu ya guys. Saya sharing seperti ini bukan tentang gimana saya eh, hebat banget di bidang ini atau seperti apa ya. Cuma bisa dibilang ilmu lah. Untuk sebagian dari kalian itu mungkin nanya segala macam hal yang mungkin ada di pikiran kalian tuh nggak terjawab ya. Mungkin kalau seperti ini nanti gimana? Kalau seperti ini nanti gimana? Seperti itu ya guys. Jadi kemungkinan besar ketika kalian udah lulus sekolah, SMA, SMK ataupun baru lulus kuliah, jangan berekspektasi bahwa kalian nanti akan punya gaji sekian, sekian, sekian. Eh, Ekspektasi itu boleh, tapi jangan terlalu memilih lah. Kalau baru fresh graduate ya bisa dibilang ya, jangan terlalu mematok eh, gaji sekian. Nggak apa-apa kan matok gaji sekian, misalnya 7 juta sampai 8 juta ya kan. Tapi di situ diimbangi dengan skill kalian. Apakah skill kalian di situ udah memadai? Kalau belum ya saya sarankan ya kayak ada pekerjaan ini ya udah dijalanin dulu gitu. Karena nggak banyak PT, nggak banyak pabrik juga yang ketika kalian di awal itu mau menerima kalian dengan kalian nggak punya skill apa-apa ya kan. Ya itu PT atau pabrik beberapa pabrik tertentu mau menerima kalian itu sebuah peluang yang harus kalian ambil daripada kalian nganggur ya kan
lebih baik kalian apa ya, membangun pengalaman kerja setidaknya 1 tahun. Terus 1 tahun itu bisa dibilang buat integritas kalian ya guys, bisa dibilang itu sebagai jam terbang minimal buat mencari kerja selanjutnya, itu seperti itu, 1 tahun minimal. Jadi setelah kan punya 1 tahun pengalaman bekerja di bidang tertentu, di situ kan udah punya salah satu portofolio, bisa dibilang itu bahwa kalian udah nggak fresh graduate lagi, udah. Jadi ketika kalian baru lulus, ada perusahaan yang mau menerima kalian, walaupun gajinya nggak seberapa. Nah di situ kan udah ada tertentu, misalnya 1 tahun bekerja di PT A. Nah dari situ perusahaan selanjutnya yang kalian ingin capai di situ, itu akan mempertimbangkan, oh ini berarti eh, karyawan ini atau orang ini memiliki kriteria tertentu ya, bisa dibilang menjadi pertimbangan yang sangat 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 bisa dibilang kalian tuh nggak remeh gitu loh. Seperti mungkin itu aja yang bisa saya berikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya, seperti itu. Ya mungkin sekian dulu video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan jika ada pertanyaan, silakan kalian chat di kolom komentar di bawah. Kalian komen di kolom komentar di bawah. Kalau saya nggak sibuk atau nggak ada kerja, bakal jawab dengan sesi Q&A karena itu mungkin lebih lebih jelas dan itu nggak bakal terjadi kebingungan di antara saya dan kalian. Ya mungkin sekian dulu video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next time. Bye.